Ya, kita bertemu lagi dalam program podcast Akak Anta Kirana Asawas dari Keblinger jadi kebenar. Oke, hari ini topik kita apa nih, Pak Bos? Oke, Pak Anta, teman-teman semua, kita mau bahas tentang topik bukan pendeta. Bukan pendeta. Betul, karena banyak orang Pak Anta bilang ini, aduh, udahlah hidup gak usah suci-suci amat, hidup gak usah benar-benar amat, toh saya bukan pendeta. Ya, apalagi kenyataannya itu ada yang berkata bahwa sepertinya pendeta itu memang mendapat tekanan lebih kuat ya daripada yang bukan pendeta. Sehingga yang menjadi keblinger itu adalah ketika seorang Kristen berlindung di balik kata-kata saya kan bukan pendeta. Iya. Sehingga saya boleh berdosa, boleh berbuat jahat, boleh curang, boleh utang nggak bayar, boleh marah-marah di rumah. Kalau pendeta kan nggak boleh. Kalau saya bukan pendeta. Nah, ini konsep-konsep begini bisa membuat pertumbuhan rohani orang-orang Kristen nyungsep nih. Betul, betul. Gimana tuh Pak Anta? Kalau dari segi yang kebenarnya tuh gimana dong? Kita menyingkapi orang-orang kayak gini nih Pak Anta. Ya, kita kan podcast ini memang kita dari keblinger jadi kebenar ya. Betul. Nah, kebenarnya yang sederhana kita mulai dari definisi dulu. Ya. Memang kalau kita di Alkitab, kita tidak melihat ada kata pendeta. Nggak ada, benar. Ya. Di Alkitab adanya penatua, pemimpin jemaat, diaken, ya, pengajar, penginjil, dan sebagainya. Ya. Nah, memang kata pendeta sendiri itu adalah dibuat oleh institusi manusia. Ya. Yang di situ ada peran yang mengikuti dari jabatan itu. Ya, contoh, saya sebagai seorang pengusaha, saya mempunyai perusahaan, maka saya punya peran untuk memajukan perusahaan. Ya. Saya punya peran sebagai ayah, maka saya menafkahi istri dan juga memimpin anak-anak kepada jalan Tuhan. Ya, dan di luar itu saya juga punya peran sebagai seorang sahabat atau teman bagi orang lain. Dan peran saya juga salah satunya adalah pendeta. Iya. Jadi peran ya, Pak Anta itu ini tentang peran lah ini. Jadi ini sebenarnya tentang peran. Karena ketika saya berkata tentang kebenaran, belum tentu saya hidup dalam kebenaran. Ketika seseorang mengajarkan tentang semangat, belum tentu dia hidupnya dalam semangat. Ya. Jadi apa yang Anda katakan, apa yang Anda lakukan, itu tidak menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Persis. Ya, karena siapa Anda sebenarnya itu ya siapa Anda sebenarnya. Ya. Nah, kita kembali ke topik nih ya. Jadi kalau teman-teman hari ini profesinya atau perannya sebagai katakanlah pedagang telur, maka pulang ke rumah tiba-tiba marah-marah dengan istri, maki-maki ke anak, maka akan merasa nyaman aja. Kenapa? Saya kan bukan pendeta, saya kan pedagang telur. Iya. Coba bayangkan kalau Pak Boas pulang ke rumah lalu maki-maki anaknya atau marah-marah luar biasa marahnya dengan istri, pasti kan tiba-tiba ada suara katanya pendeta. Iya, benar. Benar, Pak Anta. Nah, memang di Alkitab firman Tuhan berkata bahwa jangan jadi pengajar. Karena pengajar itu akan dituntut lebih. Betul ya? Karena kita mengajarkan, ya pantaslah. Kalau saya mengajarkan orang hidup dalam kasih, lalu kemudian orang yang saya ajarkan itu melihat hidup saya tidak dalam kasih, maka dia berhak menegur saya. Artinya ada sebuah tantangan tersendiri bagi orang yang punya peran pendeta. Tapi jangan sampai kita menurunkan kekudusan kita di hadapan Tuhan, kesucian hidup, menurunkan hidup dalam kebenaran dengan kata-kata kalimat-kalimat yang justru membuat kita tidak bertumbuh rohaninya. Ya, firman Tuhan kan juga berkata kepada kita bahwa hidup kudus, hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, itu bukan untuk pendeta. Sekali lagi di Alkitab nggak ada kata pendeta. Tapi bagi semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang disebut murid-murid Kristus, semua orang yang menerimanya dan ada Roh Kudus, maka dia wajib hidup benar, wajib hidup kudus dan hidup suci di hadapan Tuhan. Nah, ini yang kebenarnya nih, Bu. Yes. Jadi Yesus sendiri bukan pendeta ya, Pak Anta ya? Yesus klaim dirinya pendeta. Bahkan kalau kita melihat Yesus, sebenarnya dia kan dipanggilnya guru sama rabi kan? Ya, betul. Ya, jadi memang saat itu istilah pendeta nggak ada, adanya istilahnya rabi, atau ya guru lah begitu ya. Nah, ini Pak Anta satu lagi nih, ada orang sering keblinger ketika dia bilang bukan pendeta, padahal di sisi yang sama sebenarnya dia mengharapkan, tanda petik, mengharapkan penghargaan sebagai pendeta. Contoh nih Pak Anta, contoh nih.
Dia kalau ada kesalahan dia kasih tahu ke dirinya, oh saya kan bukan pendeta jadi salah nggak apa-apa. Ya. Tapi giliran gak dihormati, dia bilang, oh saya kan hamba Tuhan, oh saya kan pendeta. Nah ini gimana nih Pak Anta? Nah ini yang menarik, ada orang yang berkata bahwa saya hamba Tuhan, kamu bukan. Bahkan sebaliknya lagi, kamu hamba Tuhan, saya bukan hamba Tuhan. Nah saya bertanya buat pemirsa Kristen atau pendengar Kristen hari ini, jika Anda bukan hamba Tuhan, lalu hamba siapa? Hamba setan. Cuma dua hamba ya. Ya kalau kita nggak hamba Tuhan, berarti kan hamba setan itu aja. Persis. Saya punya konsep kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, berarti kita sedang dekat dengan setan, kan begitu? Iya. Oh enggak Pak, saya nggak dekat sama Tuhan juga, saya nggak dekat dengan setan Pak. Saya di antaranya Pak. Oh jangan-jangan kamu setan ya kan begitu? Iya benar. Ya, jadi di dalam kerohanian itu kan seperti kita naik sepeda ke atas bukit. Kalau kita nggak terus naik, kita pasti akan menggeloyor turun, itu pasti. Ya, nah bagi orang-orang yang seperti itu ya makanya sekali lagi ini dijadikan sebuah keblinger, pembenaran, alasan atas dasar apa? Atas dasar untuk menutupi kesalahan atau dosanya atau kemalasannya. Ketika ditanya tentang firman Tuhan, sorry gue bukan pendeta. Ketika dituntut untuk hidup lebih baik, jadi orang tua yang lebih kalem, penuh dengan kasih, sorry gue bukan pendeta. Ya, tapi begitu tentang penghargaan, penghormatan Tuhan. Nah, itu tuh. Sama seperti orang-orang yang dia berperan sebagai papa, ayah, daddy. Ketika bicara tentang penghormatan, penghargaan, aku ini bapakmu. Nah, betul. Tolong hormati aku. Aduh. Tapi giliran tanggung jawab, dia bisa ngeles. Ya, ketika suruh pimpin mesbah keluarga, jelaskan tentang ayat Alkitab, aku kan bukan pendeta. Aku kan bapakmu. Aku kan bapakmu. Dan ketika dituntut untuk bekerja lebih giat, cari uang, nggak ngomong tuh bahwa aku bapakmu, aku yang bertanggung jawab. Itu selalu. Jadi manusia ini pengennya menghindari tanggung jawab dan mendapatkan banyak hadiah, pujian, penghormatan, dan penghargaan. Nah ini tidak boleh seperti itu. Jadi pada podcast hari ini saya ingin menyuarakan kepada para pendengar ya, Pak Boas ya, bahwa hidup kudus, suci, berkenan, benar, itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Baik kita berperan sebagai pendeta, bukan pendeta, pengusaha, sebagai pedagang, sebagai pebisnis, pekerja, pegawai, bawahan, atasan, apapun peran Anda itu hanya stempel yang sekedar nempel dalam diri kita. Mungkin tahun depan juga kita bukan pendeta lagi, Pak Bos. Iya, betul. Itu kan hanya peran. Betul. Supaya di dalam berorganisasi kita jelas orang ini tanggung jawab pekerjaannya apa. Namun sekali lagi, mari kita buang jauh-jauh kata-kata saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan. Sekali lagi, kita semua murid Kristus, kita semua saudara-saudara dalam Kristus, kita semua anak-anak Tuhan, dan bacalah Alkitab Anda, semua yang dibaca itu tidak diperuntukkan untuk pendeta, tapi untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Persis. Jadi Yesus sendiri udah ngomong ya Pak Anta, Matius 28 ayat 19-20 kan. Jadi kan semua bangsa muridku. Nggak ditulis dalam kurung khusus pendetaan nggak kan? Berarti tugas bersaksi juga tugas kita gitu ya Pak Anta. Yohanes 17 juga Yesus ketika mendoakan murid-muridnya, Yesus berkata, aku berdoa buat murid-muridku juga untuk mereka yang percaya kepada namamu. Ya, jadi semua orang. So hari ini teman-teman, janganlah berlindung di kalimat-kalimat yang seperti itulah. Janganlah mencoba menekan orang-orang yang sudah melayani dan berkata, kamu kan pendeta, harusnya kamu. Kalau nuntut pintar, tapi kalau untuk bertanggung jawab, kayaknya nggak mau. So itu tanda childish ya, kerohaniannya masih anak-anak. Makanya kita perlu untuk menumbuhkan diri sebagai Kristen yang dewasa. Ya, oke. Mantap. Jadi last statement ya untuk podcast kita, topik bukan pendeta. Ya, oke, bagi teman-teman, ya saya ingin tegaskan sekali lagi, kalau kita semua anak-anak Allah, kita semua murid Kristus, maka bagian kita untuk melayani, untuk baca Alkitab, untuk hidup kudus, hidup benar, itu bagian kita semuanya. Bukan untuk pendeta, bukan untuk hamba Tuhan. Karena perhatikan, Anda juga hamba Tuhan. Kalau nggak mau disebut hamba Tuhan, nanti hamba yang lain loh, lebih bahaya lagi. Oke, jadi mari kita hidup dalam kebenaran, dalam kasih, dan terus mengamalkan perintah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam program podcast
selanjutnya. Tuhan berkati teman-teman.